Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Perkenalkan, nama saya Ovan Sofwan, mahasiswa PJJPAI Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk 228113056 di kelas A12. Di sini saya akan menerangkan tentang keterampilan dasar mengajar dan macam-macamnya sebagai tugas pertama dari mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Baiklah, kita awali dengan pengertian dari keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah serangkaian keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru atau pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Keterampilan ini mendukung keberhasilan guru dalam mengelola kelas, menyampaikan materi, memotivasi siswa, dan mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan dasar ini juga sebagai fondasi bagi guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan afektif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun tujuan keterampilan dasar mengajar ialah meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, memastikan tercapainya tujuan pendidikan, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif dan produktif bagi siswa. Begitu juga dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, serta dapat mendukung perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun rincian dari tujuan keterampilan dasar pembelajaran ini adalah yang pertama, memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran, di mana keterampilan dasar mengajar membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran secara jelas dan terstruktur, sehingga siswa dapat memahami dan mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, meningkatkan interaksi dan partisipasi siswa. Dengan keterampilan seperti bertanya dan mengelola diskusi, guru dapat mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, sehingga terciptalah suasana interaksi yang dinamis dan pembelajaran yang lebih bermakna. Yang ketiga, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Keterampilan dalam mengelola kelas bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, tertib, dan terstruktur. Ini membantu siswa fokus pada pembelajaran dan mengurangi gangguan yang menghambat terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, menstimulasi motivasi dan minat siswa. Keterampilan guru dalam memberikan penguatan, variasi stimulus, dan menggunakan metode yang menarik bertujuan untuk memotivasi siswa agar lebih antusias dalam mengikuti pelajaran dan termotivasi untuk belajar secara mandiri. Yang kelima, mengoptimalkan pengembangan potensi siswa. Keterampilan dasar mengajar mendukung guru dalam memberikan bimbingan yang tepat sehingga potensi individual siswa dapat berkembang secara optimal, baik dalam aspek akademik maupun aspek karakter. Yang keenam, bertujuan adalah memberikan umpan balik yang membangun. Dalam hal ini adalah keterampilan memberikan penguatan atau umpan balik, yaitu untuk memperbaiki kesalahan siswa serta memperkuat pemahaman dan sikap positif terhadap materi yang dipelajari. Yang kedelapan, membangun kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Melalui keterampilan bertanya dan menjelaskan, guru dapat mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, dan memecahkan masalah yang sangat penting untuk perkembangan intelektualitas mereka. Yang kedelapan, mendorong kemandirian dalam belajar dengan memberikan tugas, latihan, dan pembelajaran yang interaktif
Keterampilan dasar mengajar dapat membantu siswa belajar mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya sendiri. Adapun macam-macam dari keterampilan dasar mengajar itu mengajarkan meliputi beberapa aspek penting yang membantu guru dalam menjalankan tugasnya secara mandiri. Di sini pun ada 8 macam dari keterampilan dasar mengajar sesuai dengan tujuan dari keterampilan tersebut. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yaitu membuka pelajaran dengan menarik perhatian siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan memberikan motivasi, dan itu juga sebagai pemantik dari atau perangsang supaya si anak itu ada termotivasi yang akan dipelajarinya. Kemudian juga menutup pelajaran dengan materi, memberikan umpan balik, memberikan tugas atau kesimpulan, ataupun memberikan soal-soal sederhana sebagai rangsangan untuk materi selanjutnya. Kemudian yang kedua, keterampilan menjelaskan, kemampuan untuk menyampaikan informasi atau konsep dengan jelas, menggunakan bahasa yang mudah difahami siswa, serta memberikan contoh yang relevan. Ini pun akan membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan oleh pendidik. Yang ketiga, keterampilan bertanya, kemampuan mengajukan pertanyaan seorang pendidik yang merangsang berpikir kritis siswa dan mengembangkan dialog interaktif. Ini termasuk keterampilan memberikan waktu berpikir dan merespon jawaban siswa dengan tepat. Kemudian yang keempat, keterampilan memberikan penguatan, yaitu memberikan umpan balik positif kepada siswa untuk memperkuat perilaku atau jawaban yang diinginkan, baik secara verbal maupun nonverbal, seperti pujian, penghargaan, aplaus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, keterampilan mengelola kelas, mengatur dan mengelola lingkungan kelas sehingga suasana pembelajaran berjalan tertib, nyaman, produktif. Ini meliputi kemampuan menangani gangguan ataupun konflik. Yang keenam, keterampilan menggunakan variasi stimulus, menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran untuk menjaga perhatian dan minat siswa, seperti penggunaan alat, bantu visual, gerak, atau variasi nada suara. Ini agar supaya dengan adanya variasi stimulus ini, siswa tidak jenuh ataupun monoton dari pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok, yaitu mampu memfasilitasi diskusi kelompok kecil atau besar sehingga semua siswa dapat berpartisipasi aktif dan diskusi berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah keterampilan mengelola interaksi siswa, yaitu mendorong dan mengatur interaksi antar siswa dalam kegiatan pembelajaran seperti dalam kerja kelompok ataupun diskusi kelas. Demikian penerangan sedikit tentang keterampilan dasar mengajar dan macam-macamnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.